Ini kartu kayak ketakutan nantinya akan ada sesuatu hal yang bisa membuat kamu kecewa dengan harapan yang mungkin kalau kamu pupuk dari sekarang nanti terlalu tinggi dan ternyata kamu akan menjadi kecewa, kamu takut. Oke. Tapi kalau ditanya apakah kamu suka sama dia? Yes. Mungkin kamu melakukan penolakan yang seolah-olah membuat dia itu tidak layak untuk kamu. Kamu membuat seolah-olah dirimu itu lebih baik dari dia dan dia tidak layak untuk kamu. Aslinya, hanya kamu yang tahu bahwa kamu yang menganggap dirimu itu tidak pantas untuk dia. Artinya kamu yang lebih rendah dari dia. Itu yang di dalam hatimu dan kamu tidak bilang ke siapa-siapa. Pesonanya terlalu kuat sampai-sampai kamu takut. Apakah nanti ini akan berjalan dengan baik atau tidak? Ya, karena begitu dia ada, kamu drowning sekali. I must put my dignity first. Aku menangkap energi seperti itu. Orang yang terlalu memiliki harga diri yang tinggi, ya. Hai Libra, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Welcome December ya. Selamat datang di bulan Desember. Happy holidays guys untuk kalian yang merayakan. Aku juga sudah buat satu ornamen di sini khusus untuk bulan Desember ini ya. Anggap saja dia The Hermit ya. Sama-sama punya janggut putih. Cuman bedanya The Hermit itu akan keluar dari pertapaannya di gua, di atas gunung biasanya, dengan membawa cahaya ya. Ada lentera yang bercahaya di bagian hati. Dia pegangnya itu di bagian hati biasanya. Oke. Bapak ini datang, kakek ini datang setiap bulan Desember, keluar dari dalam lemari gua ya, bawanya kado ya. Kadonya dibuat di dalam tas. Tapi tasnya gitu-gitu mulu tiap tahun. Udah lama loh ini. Oke. Segitu aja ya, jangan dilanjutkan. Ini adalah general reading untuk Libra ya, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 15 hari pertama di bulan Desember yang dimulai dari tanggal 1 guys, atau dari tanggal ketika kalian melihat video ini dan berakhir nantinya di tanggal 15 ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Libra, artinya tidak semua Libra di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Energi juga sifatnya reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian atau the cross watcher. Istilah kerennya sedoang ya, the cross watcher artinya itu sebenarnya kepoers ya. Orang yang suka intip-intip, intip-intip, nggak apa-apa ya. You are very welcome here, oke? Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 10 kartu guys untuk Celtic Cross untuk melihat ya energi kalian atau apa yang terjadi pada kalian dengan versi lengkapnya. Oke, kita akan coba panggil Libranya dulu, jangan berlama-lama. Karena aku tahu waktu kalian sangat berharga guys. Libra, ih dia rapi. Hai Libra. Baru dibilangin. Oke, Libra. I love you Libra, oke? Where are you? Oke. 3 kali shuffle lagi dan kartunya akan ready untuk dipakai oleh Libra. The Eight of Pentacles, 2 orang bekerja sama, bersinergi, sama pinternya, sama kekuatannya, sama pola pikirnya, sama tujuannya, sama misinya. Wow, beautiful ya. Ada banyak Libra di luar sana yang aku rasa saat ini sedang bekerja sama ya dengan pihak lain. Ini bukan kudu relationship ya, kan general reading, energinya kolektif. Kalaupun ini berkaitan dengan pekerjaan, artinya saat ini, atau bisnis gitu ya, artinya saat ini kalian sedang bekerja dengan orang yang tepat ya. Kalau ini berkaitan dengan ada project tertentu yang non pekerjaan atau non bisnis ya, misalnya yang berkaitan dengan komunitas atau apapun itu, hobi atau apapun itu, kalian sedang bekerja sama dengan orang yang tepat. Kalian sangat menikmati bekerja sama dengan mereka atau dengan dia, oke? Kalau ini relationship, artinya kalian itu sangat senang untuk bisa bersama dengan dia atau dengan mereka ya.
Kalian menikmati waktu bersama dengan mereka. Kebayangkan rasanya kalau kita kerja sama dengan seseorang yang satu frekuensi gitu. Jadi kita nggak ngajarin, masing-masing mengambil bagian yang harus dikerjakan, tiba-tiba kerjaan itu udah selesai. Nice, enak ya. Oke, kita akan lihat Celtic Cross 10 kartu untuk Libra di sudah ada yang keluar di bulan Desember ini, 15 hari pertama. Four of Wands, yes, let's get married. Ayo kita menikah ya. Four of Wands ini bisa jadi memasuki rumah baru tanpa harus pernikahan ya. Banyak orang yang begitu sekarang, nggak usah deh nikah, kita yuk tinggal bersama gitu ya. Yang pasti ada komitmen jangka panjang di sini, ada keseriusan juga ya, meningkatkan upgrade hubungan. Kita akan lihat kartunya versi lengkap dulu guys ya. Nanti aku jelaskan satu persatu. Damn it. Oke, bottom of the deck ada King of Cups ya. Kalau King of Cups berdiri sendiri ini artinya I love you ya. I love you. Ada yang bilang I love you, tapi tidak melakukan pergerakan apapun ya. Seperti biasa, King akan selalu diam because I'm a king, karena aku adalah raja ya. Jadi aku tidak akan bergerak ke sana kemari. I must put my dignity first. Aku menangkap energi seperti itu. Orang yang terlalu memiliki harga diri yang tinggi ya, some kinda energi. Mungkin kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Libra ya. Ini memang energinya water sign yang nggak mau bergerak itu. Romantis tapi tidak mau bergerak ya. Kalau saja keromantisannya itu bisa dimiliki oleh earth sign gitu ya, wah luar biasa. Jadi earth sign itu punya sifat romantis seperti water sign, seperti Cancer, Scorpio, Pisces, maka earth sign itu akan perfect ya, perfect untuk dijadikan pasangan. Tapi ya gitu, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna. Oke, di center of the reading ada Four of Wands yang di cross dengan the Nine of Swords ya. Ada orang yang ingin happiness, stability, kebahagiaan ya, tapi malah takut. Oke. Challenge-nya itu takut ya, dia sering merasa takut. Dia tahu apa itu kebahagiaan, apa itu happiness, tapi malah takut. Ada ya gitu orangnya. Dia mau bahagia tapi takut ya. Tapi memang ini juga adalah kartu harapan dan ketakutan ya. Aku memang bisa memahami setiap kali kita mengharapkan sesuatu, maka akan ada muncul ketakutan di baliknya ya. Itulah demanding, expecting katanya ya. Once kita bisa tidak expected atau expecting sesuatu, tidak mengharapkan sesuatu, kesakitan itu juga akan diminimalisir. Ya, ini biasanya karena perasaan yang sangat luar biasa mengharap, makanya muncullah ketakutan. Oke, itu adalah energi pusat atau inti dari permasalahan cerita ini. Di fokus ada The Hermit, ada orang yang berkontemplasi ya. Ada seseorang yang ingin untuk merenung, memikirkan lebih dalam lagi ya. Cuman kartu The Hermit ini muncul yang tadi aku bilang ya. Kartu The Hermit ini muncul bawa cahaya di dadanya, lihat itu ya. Ini muncul ketika kartu ini datangnya di fokus ya, artinya siapapun yang sekarang lagi aku tarik energinya ini Libra, kamu maunya ketika nanti kamu selesai berpikir, kamu sudah datang membawa keputusan. Oke, karena keputusan itu penting dan harus segera dibuat. Terkait dengan apakah kita akan lanjutkan ini Four of Wands ya. Ini adalah the Two of Wands. Ini cerita tentang meningkatkan atau upgrade satu level hubungan ya. Ada peningkatan ya, dari kalau misalnya dari pacaran jadi tunangan, kalau tunangan jadi menikah, atau kalau dari berteman kenalan biasa jadi pacaran, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kalian lihat aura itu guys, yang di belakang itu adalah green emerald ya, aura si Om ini. Kartu tarot itu nggak dibuat asal-asalan guys, banyak pesan-pesan tersembunyi di dalamnya.
Aku rasa kamu dealing dengan orang yang bisa membuat kamu healing somehow ya. Kamu bersama dengan dia itu ngerasa yang tadinya kamu ada masalah di kerjaan tiba-tiba jadi damai. Ini green emerald aura yang di belakang yang kaos hitam itu ya. Itu aura healer, shamanik. Jadi dia nggak melakukan apa-apa, dia datang aja di samping kita duduk, kita itu bisa kayak lagi dicas, kayak handphone dicolok ke charger. Ya. Somehow aku ngerasa kamu lagi dealing sama orang itu dan inilah kamu, ya. Energinya energi emperor karena memegang bola dunia di sini nanti kita lihat ya. Tapi aku ngerasa pesonanya terlalu kuat sampai-sampai kamu takut. Apakah nanti ini akan berjalan dengan baik atau tidak? Ya, karena begitu dia ada, kamu drowning sekali. Ini nggak main-main loh energi healing ini ya. Energi green emerald itu. Jarang, langka orang yang punya seperti itu ya. Jadi kalian mungkin pernah ketemu dengan orang seperti itu, dia nggak ngapa-ngapain kalian gitu. Dia datang aja duduk di samping kalian terus kok tiba-tiba ada gitu. Even itu nggak romance ya, even itu kamu nggak suka sama dia gitu, tapi tiba-tiba kayak di recharge. Itu energi green emerald ya. Oke, kemudian di masa lalu yang baru-baru ini terjadi ada the Seven of Cups, ada pilihan yang terbuka di sini. Seseorang membuat pilihannya terbuka. I don't know kenapa dia membuat pilihannya terbuka padahal ini terlihat indah. Dan di possible future outcome ada renewal ya, ada sesuatu yang baru yang terjadi di situ. Ini adalah kartu The Judgment, mirip-mirip dengan The Justice. Kalau The Justice itu keadilan yang berkaitan dengan court atau pengadilan, kalau The Judgment itu keadilan yang berkaitan dengan ada suatu peristiwa tidak seimbang yang terjadi. Mau tak mau harus diseimbangkan ya. Itu the renewal, oke? Kita akan segera klarifikasi cerita ini tentang apa. Libra, aku punya feeling yang kuat sekali kalau ini juga terkait dengan self-sabotage, mensabotase diri sendiri, menganggap tidak layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Oke. Yang pertama aku mau klarifikasi the Four of Wands yang di cross dengan the Nine of Swords ya. Ada happiness di depan mata, ada stability di depan mata, ada kebahagiaan dan kestabilan di depan mata, tapi seseorang malah ketakutan. I call upon the Archangel Michael, I call upon all the Archangel, I call upon the Holy Spirit and the Almighty God to come to this reading, please. Let me clarify. Okay. Okay. Jadi tadi kartu Four of Wands yang di cross dengan The Nine of Swords itu diklarifikasi dengan The Chariot, The Empress, and The Two of Pentacles. Oke. Lagi-lagi major arcana yang muncul ya. Oke. Jadi yang aku lihat ini berkaitan dengan seseorang. Ini tidak terkait dengan jenis kelamin ya guys ya. Yang jelas ini sosok yang dewasa mandiri, Empress ini. Oke. Dewasa mandiri produktif ya. Artinya apa yang dia kerjakan berhasil gitu ya. Dia punya bisnisnya jalan. Dia bekerja, kerjaannya oke gitu ya. Terus dia olahraga, badannya jadi ya. Kalau yang cewek-cewek dia diet jadi langsing. Ada kan orang yang seperti itu, dia melakukan apa-apa hasilnya kelihatan ya. Dan itu terkait di sini tadi aku lihat. Energi Empress ini entah kenapa aku ngerasa dia adalah ini yang lagi berdiri di belakang kamu Libra ya, yang energinya itu selalu nge-support kamu. Dan itu yang aku rasa membuat kamu kayak apaan sih ini gitu ya, masa gue dapat yang begini gitu, self sabotage. Ada The Two of Pentacles di sini, dia itu kayak terlalu gimana ya, dia terlalu indah gitu. Mungkin kamu ngerasa kamu nggak layak untuk mendapatkan dia, dah intinya gitu deh ya. Iya, begitu. Mungkin kamu melakukan penolakan yang seolah-olah membuat dia itu tidak layak untuk kamu. Kamu membuat seolah-olah dirimu itu lebih baik dari dia dan dia tidak layak untuk kamu. Aslinya hanya kamu yang tahu bahwa kamu yang menganggap dirimu itu tidak pantas untuk dia. Artinya kamu yang lebih rendah dari dia. Itu yang di dalam hatimu dan kamu tidak bilang ke siapa-siapa itu. Jadi dia nangkapnya kayak, wah, lu nolak dia itu karena dia nggak cukup baik untukmu. Oke.
But that's useless ya, karena dia Empress. Oke, di sini aku lihat energinya Empress dan Two of Wands di situ. Aku baru lihat dia some kinda shamanic people ya. Dia bawa energi healing. Dia tahu kalau yang kamu bilang itu nggak benar tentang dia itu ya. Jadi dia itu datang lebih ke arah untuk membantumu, disadari atau tidak disadari ya, karena ini complicated ya. Universe ini ide apa, cara kerjanya universe itu complicated. Oke, let's see the Hermit. Kamu fokus untuk mempertimbangkan tanpa kehadiran dia ya, karena setiap kali dia hadir di sampingmu kamu drowningnya itu in a good way. Oke, membuat kamu merasa nyaman luar biasa, dan menurutmu itu salah. Itulah herannya manusia ya, kadang-kadang banyak manusia yang tidak bisa dipahami. Udah dikasih yang enak, dia menurutnya itu salah. Oke, ada yang salah di situ. Aku nggak tahu kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, tapi itu ngelit ya ke arah kayak ketakutan gitu ya. Ini The Hermit, ini Virgo, mungkin kamu dealing dengan Virgo juga. Oke. Ini kartu kayak ketakutan nantinya akan ada sesuatu hal yang bisa membuat kamu kecewa dengan harapan yang mungkin kalau kamu pupuk dari sekarang nanti terlalu tinggi dan ternyata kamu akan menjadi kecewa, kamu takut. Oke. Tapi kalau ditanya apakah kamu suka sama dia? Yes. Ten of Pentacles di bawah. Oke, dia bukan tipe orang yang kamu isengin ya, kamu kasih energi-energi iseng gitu, enggak. Jauh di dalam hati kamu serius walaupun terkesan ada penolakan ya. Banyak hal yang tidak kamu tanyakan ke dia, banyak hal yang kamu tidak pahami tentang hubungan kalian ini, tapi kamu tidak mau tanya ke dia. Oke. Dan dia bukan tipe orang yang energinya healing, dia nggak ngomong banyak. Biasanya dia hanya diam karena dia save the energi. Kamu hanya bisa merasakan energinya itu mengalir ke kamu ya. Jadi dia nggak kayak konsultan yang cerita begini nggak. Bahkan ketika kalian berdua sama-sama diam, kamu bisa rasakan dia lagi healing. Dia melakukan sesuatu yang membuatmu merasa nyaman tanpa ada pergerakan badan. Itu hebatnya Green Emerald aura ini ya. Jarang ada orang yang punya seperti itu auranya. Oke. Let me see the Two of Wands please. Hey. Hi angels. Hi. Okay, thank you. Okay, thank you. Yang jelas kalian berdua saling mencintai. The point banget gue ya. Iya, karena tadi dia waktu aku bilang yang ngobrol tadi hey yang gitu itu, ini mau ngeluarin ini ya, tadi guideku itu mau ngeluarin ini. Oke. Makanya aku bilang oke, thank you. Jadi kartu The Two of Wands artinya ada niat untuk upgrade hubungan kalian menjadi lebih serius gitu. Itu diklarifikasi dengan The High Priestess, kemudian The Four of Cups, dan ada The Five of Pentacles. But in the bottom of the deck, The Two of Cups ya. Ini energi bottom of the decks ini adalah energi paling kuat di mana-mana pun ya. Kalau kartu tarot itu baru di shuffle. Yang di bawah ini yang tersembunyi sama kuatnya dengan ini. Tapi ini menunggu naik ke permukaan. Oke, itulah yang aku lihat di sini muncul Two of Cups ya. Kalian berdua sama-sama saling mencintai walaupun banyak sekali ketakutan yang ada di dalamnya ya. Kalau seandainya dia itu melakukan healing ke kamu ya, artinya kalian ketika berdua kamu merasa nyaman sekali, itu bisa saja dia tidak sadari karena dia punya bakat alami ya untuk melakukan itu. Bisa saja juga dia melihat keraguan-raguanmu ini sebagai bentuk rejection ya. Ini disconnected, Four of Cups ya. Kamu lihat itu ada satu tangan yang menawarkan ini cups untuk kamu. Ini tangan ya. Lihat ya tangan. Kamu malah sibuk ngeliatin ini. Nggak bisa melihat sesuatu yang dikasih dari universe untuk kamu. Dia. Oke. Kamu nggak lihat. Kamu malah sibuk mikir-mikir yang aneh-aneh. High Priestess itu sibuk mikir yang terkait dengan painful, rasa sakit di kemudian hari. Oke. Typical.
Itu yang aku bilang tadi, apakah ada orang yang mau menolak hadiah? Ada. Padahal kayak misalnya tadi aku bilang ya, ibu tiba-tiba dia telepon sama BCA, let's say ya, ibu ya pada kamu di BCA nggak serius nabungnya gitu, cuman ya nyimpan-nyimpan gitu aja. Tiba-tiba ibu memenangkan mobil Mercedes dari gebiar tahapan BCA. Hah? Nah, terus kartu ini melambangkan seperti kamu bilang, oh tidak, aku nggak pantas menerima mobil Mercy dari BCA. Really? Apakah mungkin kamu bilang begitu? Enggak bu, ini memang hadiah untuk ibu karena ibu beruntung dari sekian banyak nasabah kami memilih ibu karena itu random bu. Ah tidak, mohon maaf mbak, saya tidak bisa menerimanya. Yakin lo bakal ngomong gitu? Ini yang sedang kamu lakukan sama dia. Itu malah dari atas datangnya ya. Dari atas datangnya, tapi kamu bilang nggak pantas aku mendapatkannya. Jadi lain kali ketika kamu bilang kamu merasa tidak pantas untuk mendapatkan seseorang, ingatlah analogi hadiah undian gebiar tahapan BCA yang aku ceritakan tadi, oke? Yes. Oke, let me clarify the Seven of Cups, please. Seseorang membuat pilihannya tetap terbuka, memilih-milih, too much option, terlalu banyak pilihan, bingung, ya. Okay, let me clarify the Seven of Cups. Thank you, Angel. Hi, my archangel, my guide. Hermit muncul lagi. Jadi di masa lalu ya, Libra, yang aku rasakan ini terkait dengan option. Jadi ini hubungan udah lama sih kalau feeling aku ya. Kalau aku ngerasa ini udah lama. Tapi setiap kali ada cerita untuk upgrade situasi ya, artinya membuat sesuatu menjadi lebih solid, akan selalu ada pertimbangan dari kamu, itu aku rasa dari kamu ya, dan kamu kasih energi ke dia seolah-olah kamu open untuk apapun itu. Ya, jadi kamu kayak ada orang yang ngechat kamu balas chat lagi ya. Kalau kamu main APK dating application mungkin ya gitu, kamu menambah teman. Yang kayak gitu yang aku rasain ya di masa lalu. Oke. Yang diklarifikasi dengan kamu lihat major arkananya, the Hangman, the Justice, the Judgment, the Star. Oke, apapun yang kamu lakukan untuk mensabotasinya, balik dia yang menang. Adele, I set fire to the rain. Itu kurang lebih begitu kisahmu. Kamu merasa udah gitu ya, kamu ngerasa seolah-olah apapun yang aku lakukan, kenapa kamu yang terus yang menang gitu? Karena memang dia menang. Ya. Kapan saja kamu melakukan sabotase untuk mengkat hubungan ini, dia selalu keluar jadi pemenang walaupun dia diam. Renewal ya. Kamu kembali lagi ke dia, oke? Okay? Let's see. Libra. Tadi di bawah ada kartu The Hermit ya, Libra ya guys ya. Artinya di masa lalu pun kalian pernah masuk ke Hermit mulu kalian ya, masuk gua mulu. Keluar bukannya tambah bijak ya. Sorry. Malah tetap melakukan hal yang sama. Let me clarify the Judgment please, the Renewal. Thank you angels. Thank you Holy Spirit. Oke. Jadi kartu The Renewal, The Judgment ya, ini panggilan terakhir itu diklarifikasi dengan The Sun, kemudian ada The Nine of Swords, dan ada The Five of Cups ya. Ini terakhir kalinya kamu diperingatkan oleh universe, sekali lagi kamu melakukan sabotase itu, kamu akan benar-benar ditinggalkan. Dan itu akan luar biasa sakitnya. Sekali lagi kamu melakukan itu ya. Ini dikatakan kartu ya guys, bukan aku yang ngomong ya. Oke, final call. Kalian ingat ini aku cerita tentang bapak-bapak di bandara yang memanggil, atau ibu-ibu di bandara yang memanggil penumpang supaya segera masuk pesawat. Kalau nggak segera masuk, nanti garbaratannya ditarik mundur, pesawatnya terbang, kamu ketinggalan, nggak pergi, nggak ikut di dalam pesawat yang
terbang itu, oke? Itu yang aku rasa. Tapi kalau kamu melakukan apa yang dikatakan oleh universe, jangan melakukan sabotase lagi dalam hubungan ini, ada the happiness, kebahagiaan untukmu yang dijanjikan, oke? Oke. Melihat ini ada sekaligus 4 major arcana di sini, ya, atas apa yang kesalahan yang telah kamu lakukan di masa lalu terkait dia, ya, menolak dia, rejection, kamu gila-gilaan kenanya. Ini justice, ini keadilan, apa yang telah kamu lakukan ke dia dibalaskan ke kamu di masa lalu. Coba ingat-ingat apa yang terjadi. The Hangman, kamu mengalami situasi bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, tapi kamu tetap menolak. Judgment lagi, final calling, di masa lalu tidak kamu lakukan, kamu abaikan. Dan The Star, ada semacam kayak brainstorming, cuci otak yang dikasih ke kamu, kamu tidak lakukan juga. Jadi ini panggilan terakhir, terima atau tidak. Kalau kamu tidak terima, ini yang kamu dapatkan, ditinggalkan. Aku rasa dia benar-benar akan meninggalkan ya, kalau seandainya kamu nggak ini. Dan kalau kamu menjalankan apa yang harus kamu jalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh universe ke dalam hatimu saat ini, kamu tahu di hatimu ya, karena ini ada major arcana semua. Ini mental clarity sampai ke dalam hati nih. Yang diajarkan ke kamu itu sudah tahu, kamu sudah tahu, oke? Oke. Kalau ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk mendengar kelanjutannya, kita akan masuk ke sesi coaching guys ya. Di kartu advice ada The Three of Swords, ada sakit hati, deception di sini. External support ada King of Swords ya. Ini emotional unavailable. Ada seseorang yang menjadi dingin, tapi itu akan membantu kamu untuk bisa sadar mengenai peluang yang kamu punya, mengenai kesempatan yang kamu punya, dan itu yang akan membawa kamu untuk kayak bangun gitu ya, oke? Di harapan dan ketakutan ada The High Priestess, ini ada orang yang berhenti melakukan sesuatu ya, dan lebih banyak berpikir. Dan di possible future outcome ada The Two of Cups, dua orang saling mencintai sama besarnya, oke? Kita akan membahas ini semua di sesi coaching. Kalian klik link yang ada di kotak deskripsi di bawah video ini, dan nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video ini secara eksklusif, oke? Terima kasih Libra, hanya ini aku punya untuk kalian kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Karena kalau kamu lari, kamu tidak memperbaiki dirimu ya. Setiap orang yang lari dari masalah, dia tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya menunda masalah itu menumpuk, dan akhirnya meledak. Dia bukannya berhenti mencintaimu atau stop ya, atau perasaannya itu hilang, tidak ya. Tapi dia kayak membiarkan kamu untuk merasakan sesuatu atau mengalami sesuatu sampai nanti kamu tahu sendiri. Sampai nanti kamu menyadari sendiri ya. Misalnya kamu pacaran dengan seseorang atau berhubungan dengan seseorang, kamu adalah Empress. Pihak ketiga itu ya bisa jadi keluarga kamu. Artinya ada pihak lain yang datang menyusup di antara hubungan kalian. Ya mau nggak mau kan itu akan terkait dengan mereka yang sedang dealing dengan kamu ya.